Selamat berjumpa lagi dengan saya Nicholas Kurniawan. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari sebuah tema dari firman Tuhan sebagai inspirasi penumbuh rohani kita, yaitu tentang mempertajam kepekaan kita mendengar suara Tuhan di tengah-tengah kegaduhan dunia. Listening to the voice of God in the noise of the world. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Samuel, seorang nabi yang Tuhan pakai dengan begitu luar biasa, dan awal mula panggilannya ini menjadi pembelajaran kita tentang mendengarkan Tuhan secara tajam. Bacaan kita dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 6. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali." Lalu ayat yang ke-7, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya, ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Lalu berikutnya ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1a, kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikan Tuhan kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuat ya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Saudara, Samuel adalah sosok pribadi yang, kalau boleh diberi judul, tema hidupnya adalah didengar untuk mendengar. Nama Samuel berasal dari bahasa Ibrani yang artinya kalau mau diterjemahkan, "Ask the Lord for him," atau "hear of God." Diminta dari Allah atau didengarkan oleh Allah.
Samuel adalah anak dari jawaban doa seorang ibu bernama Hana yang tidak henti berdoa meminta kepada Tuhan setelah lama dia tidak punya anak dan diremehkan oleh perempuan-perempuan pada waktu itu, juga oleh keluarganya, dan dia terluka sampai dia berdoa memohon mencurahkan isi hati di bait Allah, dan Imam Eli pun melayaninya. Akhirnya singkat cerita, Hana punya anak dan diberi nama Samuel. Sejak lahirnya, Samuel sudah diserahkan jadi pelayan Allah di bait Allah, diasuh oleh Imam Eli. Dan Samuel ini juga dipanggil Allah ketika masih kanak-kanak untuk jadi nabi bagi umat pilihan Allah. Tema mendengarkan menjadi tema utama hidup dan panggilan Samuel, yaitu Allah mendengarkan hambanya agar hambanya mendengarkannya dengan tajam, supaya hambanya itu mampu memperdengarkan suara Allah ke seluruh penjuru. Kita lihat bagaimana Allah mendengarkan supaya kita mendengarkan Allah sampai kita memperdengarkan suara Allah ke seluruh penjuru. Pertanyaannya adalah, apa rahasia untuk dapat tajam mendengarkan suara Allah di tengah gaduhnya dunia dan pergumulan hidup orang percaya? Apalagi akhir-akhir ini, setiap kita sedang dihadapkan kepada sebuah kegaduhan. Gaduh karena ada begitu banyaknya berita-berita yang diperdengarkan atau yang diperbincangkan atau yang dituliskan, dan kita bisa terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu benar. Dan berita itu menjadi simpang siur, ada yang membuat kita gelisah. Berita-berita yang kita dengar menyebabkan kita menjadi tidak tenang. Dan itu menjadi semacam kegaduhan di telinga kita yang merusak kita yang tentram ini, terganggu oleh suara-suara dunia ini. Samuel adalah sosok yang mendengar dengan tajam. Apa rahasianya? Rahasia yang pertama adalah strengthen the relationship with God. Samuel memiliki hubungan yang khusus dengan Allahnya berdasarkan pernyataan yang khusus dari Allah kepada dirinya, yang memanggil secara langsung. Dan inilah yang saya sebutkan sebagai sebuah hubungan dengan Tuhan yang kuat, yaitu ada hubungan yang terfokuskan. Ada hubungan di mana Samuel itu fokus pada suara Tuhannya melampaui suara lain yang gaduh di dunia ini. Baik suara egonya, suara hatinya, suara pergumulan hidupnya, suara orang lain, bahkan suara bangsanya yang sedang bergejolak pada waktu itu. Ada satu kondisi yang memang sedang sulit waktu itu di Israel dengan berbagai macam konflik yang terjadi. Tapi Samuel mempunyai hubungan yang kuat dengan Allahnya. Ini terjadi karena dia dikaruniai oleh Tuhan hubungan itu. Dan ini yang tidak pernah bisa diambil daripadanya, sekaligus ini menjadi modal dan bekal untuk Samuel melayani Tuhan. Inilah kunci aksi kita bergiat bagi Tuhan, yaitu relasi kita yang kuat dengan Tuhan. Kalau kita beraksi dan bergiat bagi Tuhan tanpa relasi yang kuat dengan Tuhan, maka aksi dan giat kita itu adalah sesuatu yang hanya sekedar pamer diri, hanya sekedar satu tindakan aksi-aksi agar supaya orang lain disenangkan, tetapi bukan berasal dari hubungan yang kuat dengan Tuhan yang Maha Kasih itu. Hal kedua yang menyebabkan Samuel bisa tajam mendengarkan suara Tuhan di tengah-tengah gaduhnya dunianya waktu itu adalah Samuel itu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Humble ourselves before God. Samuel merendahkan diri di hadapan Allah.
ketika dia diajarkan oleh Imam Eli yang mengatakan, "Berbicaralah sebab hambamu mendengar." Ini menunjukkan sikap merendah dan menghamba di hadapan Allah yang memang sudah seharusnya ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan. Yaitu agar tajam mendengarkan suara Tuhan, kita perlu menenangkan diri, diam, merendahkan diri, agar suara Tuhan lebih jelas terdengar. Menarik sekali kata listen dan silent, itu huruf-hurufnya sama, hanya diputar-putar saja. Ingin memberitahu bahwa ketika kita mau dengar dengan tajam, listen dengan tajam, maka kita perlu silent, kita perlu tenang. Orang yang menghamba diri kepada Allah tidak akan menghambat karya Allah di dalam dan melalui dirinya. Inilah ciri seorang hamba, yaitu dengar-dengaran. Dia tajam mendengarkan apa yang dikatakan dan dikehendaki oleh tuannya. Selain itu, bukan saja humble setelah strengthen itu, hubungan yang dikuatkan dan juga hidup yang menghamba kepada Tuhan, tapi Samuel juga available to listen for what God said. Dia menyediakan dan menyiapkan diri untuk mendengarkan apa yang Allah katakan. Apa yang diajarkan oleh Imam Eli itu menjadi moto hidupnya, yang ketika Tuhan mau berbicara, dia selalu mengatakan, "Hambamu ini siap mendengarkan." Bukan saja butuh humble seseorang di dalam mendengarkan, tapi juga butuh available. Menyediakan diri, waktu, perhatian, dan seluruh kapasitas hidupnya untuk bisa tajam mendengar. Bukan mendengar sambil lalu, asal-asalan, atau sekedar isi waktu, tetapi mendengar tanpa berlalu. Asal muasal suara itu adalah dari Allah yang berbicara setiap waktu, dan Dia mau kita mendengarkannya pun di setiap waktu. Pertanyaannya, apakah kita sedia dan menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan Tuhan senantiasa? Berikutnya adalah respond to the calling voice of God. Berespons, menjawab suara panggilan Allah. Dan di dalam ayat tadi dibacakan bagaimana Samuel menjawab, "Berbicaralah." Inilah awal mula dan karakter dasar dari seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya yang responsible. Yaitu dia memiliki ability to respond. Dia mempunyai kemampuan untuk berespon, tidak diam saja tanpa reaksi, tapi menyahut, menjawab, berbincang, dan menyapa langsung. Sebagai wujud hatinya diarahkan kepada Tuhan, hidupnya diarahkan kepada Tuhan. Saudara, hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang ada saut menyaut, bukan saja Tuhan bicara dan kita diam. Atau kita bicara dan Tuhan diam, tidak. Ada Dia berespon dan kita juga meresponinya. Matius 7 dikatakan, "Mintalah, carilah, ketuklah." Tuhan mau kita bicara. Tuhan tahu isi hati kita, tetapi Dia rindu kita mencurahkan isi hati kita secara langsung sebagai respon kita pada keberadaan dan kuasa Tuhan. Respon inilah yang membuat kita tajam mendengar. Dan yang terakhir dari kata sharp itu, put into practice what God said in our life. Melakukan dan memberlakukan apa yang Allah katakan dalam hidup kita. Sudah perhatikan bagaimana Samuel, walaupun awalnya setelah dia mendengarkan suara Tuhan dan berita yang cukup merisaukan keluarga Eli, awalnya Samuel segan menyampaikan suara Tuhan. Tapi akhirnya ia menyampaikan apa yang Tuhan katakan setelah Imam Eli mengatakan untuk mengungkapkan itu. Memang itu berita yang tidak enak didengar, tapi karena itu adalah sebuah kebenaran, maka itu perlu diperdengarkan. Dan Samuel yang tajam mendengarkan Tuhan juga memperdengarkan suara Tuhan itu ke seluruh penjuru. Kepada Imam Eli pertama-tama, lalu kemudian dikatakan dalam ayat 19, semua orang menjadi tahu suara Tuhan itu disampaikan, dan apa yang dikatakannya itu dalam ayat 19 dikatakan itu tidak pernah gagal perkataan Samuel itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah gagal mendengarkan perkataan Tuhan dan suara Tuhan, maka dia juga tidak pernah gagal menyuarakan
suara Tuhan kepada semua orang. Inilah rahasianya untuk kita bisa tajam mendengar dari kata sharp. Pertama adalah strengthened, kuatkan hubunganmu dengan Tuhan. Kedua, humble yourself, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ketiga, available, siapkan dirimu, sediakan waktumu untuk mendengarkan suara Tuhan, fokus kepadanya, khusus waktu yang disediakan untuk Tuhan. Meresponi apa yang Tuhan katakan itu dengan respon syukur atau mungkin tersungkur, respon bertobat atau respon untuk berkomitmen menyaksikan lagi. Dan terakhir, untuk kita mendengar dengan tajam kita butuh mempraktekkannya. Put into practice, menyebabkan suara Tuhan itu kita berlakukan dan kita lakukan, disebarluaskan kepada seluruh penjuru dunia. Tuhan memperdengarkan suaranya agar kita memperdengarkan lagi kepada banyak orang. Hari ini kalau kita belajar suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tujuannya bukan sekedar kita puas mendengar karena enak didengar, tetapi supaya itu kita perdengarkan lagi. Karenanya mari kita menjadi pelaku-pelaku firman yang bukan hanya mendengar saja, tapi memperdengarkannya, melakukannya kepada segala penjuru. Dunia ini sedang gaduh, kondisi kita ini sedang luluh, sedang rapuh, sedang sulit. Mari kita tetap tajam mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tidak diam saja, tapi bertindak seperti yang Tuhan minta. Tetap beritakan firman tanpa henti, tetap suarakan suara Tuhan itu ke segala penjuru. Jangan berhenti bersaksi di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan berbagai macam kondisi yang sulit hari ini. Mari kita berjuang lagi dan tajam mendengar suara Tuhan. Selamat mendengarkan dengan tajam. Tuhan menolong dan memberi kekuatan kepada kita semuanya. Amin.